Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi informasi tentang semua yang berhubungan dengan telur, lebih khususnya telur omega 3. Yuk kita tonton selengkapnya. Telur merupakan salah satu produk asal peternakan yang memiliki gizi yang lengkap, mudah dicerna, serta memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, telur juga mudah diolah menjadi berbagai macam olahan. Tidak heran jika tingkat konsumsi telur terus meningkat. Hal ini juga disertai dengan tuntutan kualitas dari produk tersebut. Nah, peningkatan kualitas telur dimulai dari manajemen pemeliharaan ayam yang baik, mulai dari pakan, perawatan, hingga kebersihan kandang. Peningkatan kualitas telur juga dilakukan dengan memproduksi telur omega 3 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang berbasis fungsional atau kesehatan. Omega 3 adalah jenis lemak tidak jenuh atau biasa disebut asam lemak esensial. Telur yang kaya akan omega 3 memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti mencerdaskan balita dan anak, mencegah kolesterol, kaya antioksidan, mencegah demensia, menjaga kesehatan mata, serta menjauhkan dari kanker. Telur omega 3 dapat diproduksi dengan menambahkan suplemen omega 3 pada pakan ayam. Hal ini dikarenakan ayam tidak mampu memproduksi omega 3 sendiri dari dalam tubuhnya. Suplemen omega 3 yang bisa digunakan salah satunya adalah minyak alga. Minyak alga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 dalam jumlah yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan kandungan omega 3 pada telur. Dalam 100 gram alga kering mengandung asam lemak omega 3 berkisar 128 sampai 1629 mg dan asam lemak omega 6 berkisar 188 sampai 1704 mg. Seperti yang disampaikan Suparti pada tahun 2015. Sama seperti produk peternakan lainnya, telur merupakan produk peternakan yang sangat mudah rusak. Kerusakan ini seringkali disebabkan oleh cara penyimpanan yang tidak baik dan kurang diperhatikannya lama penyimpanan. Sebelum sampai ke tangan konsumen, menjaga kualitas telur dapat dimulai dengan menjaga kebersihan kandang, sehingga telur dapat terhindar dari bakteri dan jamur. Kemudian, ketika membeli telur, konsumen harus mengetahui cara memilih telur yang masih segar dan layak untuk dikonsumsi. Lalu, bagaimana cara memilih telur yang baik? Berikut adalah tips memilih telur yang baik untuk kalian. 1. Pilihlah telur yang terdapat tanggal produksi dan juga disajikan dalam kemasan. Karena telur yang memiliki tanggal produksi dan terdapat dalam kemasan tentu saja lebih aman, dan juga kalian akan mudah memperkirakan tanggal kadaluarsanya. 2. Jika telur tidak memiliki tanggal produksi, maka pilihlah telur yang masih utuh dan baru. Karena telur yang masih baru dan utuh tentu saja akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan telur yang sudah kusam dan tidak utuh meskipun hanya retak sedikit. 3. Pilihlah telur yang jika dikocok tidak terdengar suara seperti pantulan atau kopior, karena telur yang sudah kopior merupakan telur yang telah lama disimpan dan tentu saja tidak layak untuk dikonsumsi. 4. Jika di terawang telur masih terlihat jernih, itu artinya telur masih segar.
Sedangkan jika sudah buram, itu artinya telur sudah lama disimpan dan sudah mulai membusuk. 5. Jika direndam dalam air telur masih tenggelam, maka dapat dipastikan bahwa telur masih segar. Sedangkan jika mengapung, itu tandanya telur sudah tidak layak untuk dikonsumsi. 6. Pilihlah telur yang tidak berbau busuk. Telur pada umumnya akan memiliki bau khas telur. Namun jika sudah berbau busuk, telur tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Yang terakhir, pecahkan telur. Jika kuning telur masih utuh dan albumin masih tebal, maka telur masih layak untuk dikonsumsi. Namun sebaliknya, jika kuning telur sudah pecah dan encer, maka telur sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan disarankan untuk dibuang. Selain cara memilih telur, konsumen juga harus tahu cara menyimpan dan mengerti masa simpan telur yang baik untuk dikonsumsi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan melalui variabel indeks kuning telur, indeks putih telur, Hawk unit, rongga udara, serta pecahnya kuning telur, didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Telur omega 3 maupun telur ayam ras biasa memiliki rata-rata masa simpan yang hampir sama. Faktor masa simpan telur memberikan pengaruh secara signifikan kepada seluruh variabel pengamatan, baik itu disimpan dalam suhu ruang maupun suhu dingin. Dalam suhu ruang, telur segar bertahan antara 10-14 hari, selebihnya akan terus mengalami penurunan kualitas hingga kerusakan. Cornelia 2014. Sedangkan dalam lemari pendingin dengan suhu 4-10 derajat Celcius, sesuai dengan standar GCI Joint Commission Internasional, telur mampu bertahan hingga 2 bulan, seperti yang disampaikan oleh Wangti 2018. 2. Faktor penambahan minyak alga pada pakan memberikan pengaruh secara signifikan hanya pada variabel indeks kuning telur jika disimpan pada suhu ruang. Sedangkan jika disimpan pada suhu dingin, variabel yang terpengaruh secara signifikan hanyalah rongga udara. 3. Interaksi antara kedua faktor yaitu masa simpan dan penambahan minyak alga tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap keseluruhan variabel pengamatan. Berikut adalah tips menyimpan telur yang baik untuk kalian. Jika disimpan dalam suhu ruang, maka simpanlah telur dalam keadaan bersih dan kering, agar terhindar dari bakteri dan jamur. Bersihkan telur dengan kain lap yang basah, lalu keringkan dengan kain lap yang kering. Ingat, jangan dicuci ya. Lalu, simpanlah telur menggunakan egg tray untuk menjaga agar telur tidak mengalami benturan yang menyebabkan cangkang telur menjadi retak. Selanjutnya, simpan telur pada posisi berdiri dengan bagian lancip berada di bawah. Hal ini bertujuan agar posisi rongga udara tetap berada di atas, sehingga isi telur tidak akan menekan udara yang ada di dalam telur. Yang terakhir, jangan dekatkan telur dengan bahan makanan lain yang memiliki aroma yang tajam, seperti ikan asin, terasi, bawang, dan lain-lain, agar bau menyengat dari bahan makanan tersebut tidak diserap oleh pori-pori pada cangkang telur. Selanjutnya, jika disimpan dalam lemari pendingin, maka sama seperti pada suhu ruang, simpan telur dalam keadaan kering dan bersih, menggunakan egg tray dalam posisi berdiri, dan dijauhkan dari bahan makanan lain yang memiliki aroma yang tajam. Selanjutnya, jangan letakkan telur pada pintu lemari pendingin. Meskipun pada pintu lemari pendingin terdapat tempat khusus untuk telur, namun suhu yang terdapat pada pintu lemari pendingin cenderung tidak konstan, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas telur.
Selanjutnya, atur suhu lemari pendingin berkisar 4-10 derajat Celcius. Karena jika suhu lemari pendingin melebihi 10 derajat Celcius, maka telur akan mengalami kerusakan sama cepatnya jika disimpan di suhu ruang. Jadi sebaiknya, jika kalian ingin mengkonsumsi telur dengan kandungan gizi yang maksimal, maka kalian harus memperhatikan jenis telur yang dikonsumsi. Misalkan, pilihlah jenis telur omega 3, karena sudah pasti kandungan gizi yang ada di dalamnya lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam ras biasa. Kalian juga harus mengerti cara memilih, cara menyimpan, serta masa simpan telur yang baik. Dan jangan lupa, tetap mengontrol diri dalam mengkonsumsi telur tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa!